Nah, di sini terus terang, ketika saya melihat tweetan dari Bang Denny Siregar di sini mengomentari yaitu tentang beras bergambar Prabowo Gibran nyampe Lamongan. Di sini saya langsung ingat apa? Ya, pada waktu lalu yaitu di sini bahkan Sri Mulyani yaitu diminta untuk membayar hutang Bulog 16 triliun. Bahkan Sri Mulyani pada waktu lalu menyebut nunggu audit BPKP, kurang lebih seperti itu. Nah, tiba-tiba setelah ada berita ini, tiba-tiba ada beras bergambar Prabowo Gibran. Nah, semoga saja di sini tidak ada hubungannya ya di sini. Menurut saya ini hanya kebetulan saja. Tetapi kalau ada hubungannya, wow. Ini sungguh kebetulan sekali memang. Di sini Bang Denny mengomentari dari tweetan Rumah Kita Lamongan, beras bergambar Prabowo Gibran nyampe Lamongan. Wow. Ternyata. Nah, dari sini yaitu bahkan juga dikomentari oleh Palti West. Ini juga hampir sama dengan pemikiran saya ya. Hampir sama. Ya, kalau Bulog biasanya ya terkait dengan beras lah. Di sini semoga tidak ada hubungannya. Kalau ada, ngeri kali mainan Prabowo Gibran di sini. Wow, emang boleh. Nah, di sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Ambil berasnya, buang kantongnya. Kan sekarang sudah banyak dijual tempat penyimpanan beras. Rakyat pandai dikit dong agar tidak mudah diintimidasi dan dipengaruhi. Bagian kita meramaikan kelakuan. Boleh diterima berasnya karena itu dari uang rakyat dan gak boleh milih orangnya. Karena sama juga mengkhianati hati nurani rakyat yang pingin pemilu jujur dan adil. Wah. Maaf kalau Bulog, saya rasa netral. Kebetulan saya day to day di Bulog Pusat. Ya netral, Bulognya netral. Tapi kan ada oknum-oknum ya kemungkinannya. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Rasa Strawberry. Jokowi masih berkuasa aja nggak berani audit ini. Apalagi kalau Wowo dah jadi presiden. Terus Jokowi ngarepin pemerintahan Wowo bisa disetir untuk melanjutkan pembangunan era Jokowi. Ngimpi yang ada Jokowi dilepahin sama Wowo kalau udah jadi presiden. Di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita Sri Mulyani tertawa kecil ungkit belanja jet tempur salah satu capres. Semoga saja tidak ada korelasinya ya di sini, yaitu ada beras kemasan Prabowo Gibran. Wah. Padahal juga kampanye sebentar lagi ya. Di sini sudah agak panas dingin di sini. Nah, dari sini yaitu saya penasaran. Beritanya seperti apa sih? Di sini dari Orbit Indonesia, viral beras kemasan bergambar Prabowo Gibran dibagikan ke warga Lamongan. Netizen ambil pilih yang lainnya. Di sini dari Orbit beredar di media sosial X dan TikTok sebuah foto menunjukkan beras kemasan dengan gambar kemasan pasangan Baca Pres Prabowo Subianto dengan Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka. Gambar Prabowo dan Gibran dalam kemasan beras itu pun lengkap dengan narasi dukungan untuk Pilpres 2024. Lamongan, anane mung Prabowo Gibran, padahal banyak ya, nggak Prabowo Gibran saja, bahkan juga Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dan juga Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Foto beras kemasan bergambar Prabowo Gibran itu diunggah oleh akun X RK Lamongan pada Minggu 12 November 2023. Hingga kini postingan tersebut juga tersebar di akun TikTok. Beragam komentar netizen pun menanggapi dengan santai. Sebagian besar netizen pun menyatakan untuk mengambil beras tersebut. Namun, urusan pilihan tetap sesuai pribadi masing-masing. Tompo berase nyoblose sak senenge, tulis akun X Helmi Hakam menanggapi pada Senin 13 November. Terima saja berasnya, tetapi jangan dicoblos orangnya. Ya, itu menurut saya sangat keren sekali himbauannya. Hampir sama apa yang dihimbauan dari Pak Prabowo pada waktu lalu. Ya, terima uangnya, jangan dipilih orangnya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, dari sini yaitu saya juga penasaran. Bahkan di sini juga dikomentari oleh Bang Denny, "Oh, pantes surveinya naik." Ya, pada waktu lalu memang sangat mengejutkan sekali di saat bersamaan yaitu lembaga-lembaga survei tiba-tiba mengumumkan hasil surveinya. Bayangkan kalau nggak salah ada 3 lembaga survei yang hampir bebarengan yaitu mengumumkan surveinya. Entah di sini ada settingan atau tidak ya, tetapi di situ hampir sama, hampir bebarengan. Kemungkinan menyaingi dari Carta Politika ya, yang lebih dulu mengumumkan hasil surveinya. Dan di situ bahkan menghasilkan
yaitu Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Hasil survei di situ bukannya naik tetapi justru menurun. Beda sekali dengan survei yang baru-baru ini, yaitu kalau tidak salah ketiga survei tersebut bahkan rata-rata memenangkan Prabowo Gibran, memuncaki tingkat elektabilitas tertinggi. Bahkan selisihnya lumayan ya, 40 Ganjar ke 30 ya, hampir 8-10%. Bayangkan di situ bebarangan. Apakah itu ada skenario dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas kalau dari Bang Denny Siregar di sini gara-gara ada beras Prabowo Gibran akhirnya surveinya naik. Nah di sini dari Windy Yohara, kurasa mereka surveinya naik itu karena sedang viral aja Bang. Ntar lagi juga ngedrop penguasa bebas, paling narasinya tidak tahu KPU. Sekarang percaya survei, mereka naik Bang, naik ke puncak gunung tinggi. Di sini bahkan dikomentari oleh Helmi, yang naikkan tukang surveinya mungkin juga kebagian Bang. Dah bukan dari hasil surveinya. Prabowo survei itu tergantung siapa yang bayar. Ya seperti itulah. Kayak jagomu nggak pakai sembako aja Den. Ya seperti itu. Tetapi di sini ada hampir sama ya dengan berita di sini, yaitu dari CNBC diminta bayar hutang Bulog 16T. Sri Mulyani tunggu ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan membayar hutang beras pemerintah ke Badan Urusan Logistik Bulog, ke Badan Pangan Nasional Bappenas sebesar 16 triliun. Namun Sri Mulyani masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mekanismenya kita dengan Bulog dan Bappenas adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP, kata Sri Mulyani di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta pada 6 November. Dia mengatakan telah meminta BPKP untuk melakukan audit secara lebih cepat. Dengan demikian, kata dia, pemerintah bisa langsung menerima jumlah tagihan dan melakukan pembayaran. Kendati masih menunggu audit BPKP, Sri Mulyani yakin keuangan Bulog dan Bappenas tidak akan terganggu gara-gara hutang ini. Sebab kata dia, kedua lembaga itu dapat meminjam dana dari perbankan terlebih dahulu. Seharusnya tidak ada masalah karena Bulog dan Bappenas bisa mendapatkan anggaran untuk mengimpor beras dan melakukan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang akan kita bayarkan, imbuhnya. Ya jadi seperti itu. Jadi memang keren jawaban Bu Sri Mulyani karena harus menunggu BPKP, audit dari BPKP tersebut. Karena kalau tidak ada audit, ya jangan-jangan hal tersebut diselewengkan dan lain sebagainya. Ya bisa jadi karena 16 triliun itu uang yang sangat banyak sekali, apalagi di sini juga uang rakyat. Jadi sangat keren sekali jawaban Bu Sri Mulyani, harus menunggu BPKP dulu. Nah dari sini saya juga penasaran dari tweetan RK Lamongan di sini. Kita mah udah duluan ye, wes. Wah sudah mulai program makan siang gratisnya. Saya kok belum dapat ngenteni gambar paman lur. Niat banget fitnahnya. Nyetak sablon kantong beras gambar Prabowo dan Gibran tweet terus difoto-foto disebarkan. Finandasmu. Ya seperti itulah. Ya semoga sajalah pada Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.